Ya, pemirsa stasiun BNI City Jakarta selain difungsikan sebagai KRL Bandara Soekarno-Hatta, rencananya akan digunakan untuk KRL Commuter Line jurusan Cikarang Kampung Bandan. Berbagai persiapan dilakukan dari pemasangan papan penunjuk arah hingga pemasangan tapping gate. Ya, stasiun BNI City menjadi rute baru KRL Commuter Line. Perjalanan KRL rute Cikarang Kampung Bandan. Rencana ini disambut baik masyarakat karena memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan Sudirman, Bekasi, dan Bandara Soekarno-Hatta. Namun hingga kini belum ada informasi resmi dari pihak terkait mengenai jadwal operasional di stasiun BNI City yang akan difungsikan juga sebagai KRL Commuter Line. Membantu sih, karena kan tujuan Cikarang itu kan Bekasi ya. Nah, sedangkan banyak penumpang dari arah Bogor juga kan. Nah, biar gak terjadi penumpukan juga sih sebenarnya gitu. Kalau saya setuju ya, karena bisa lebih simpel aksesnya ke BNI. Kan kita juga sering keluar kota ya, ke bandara gitu ya. Daripada turun sini turun naik kan repot ya. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sikap tegasnya dalam menertibkan anak-anak yang meramaikan Citayam Fashion Week. Hal ini dikarenakan setelah adanya media pemberitaan di media terkait anak-anak yang bermalam di trotoar kawasan tersebut. Kini para remaja hanya diperbolehkan nongkrong hingga pukul 10 malam. Riza Patria menyebut kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga. Dan aturan ini juga berlaku pada akhir pekan. Nantinya petugas Satpol PP akan meminta mereka untuk pulang jika masih berada di lokasi hingga jam 10 malam. Ya, fenomena Citayam Fashion Week di Duku Atas, Jakarta masih menjadi sorotan masyarakat. Kawasan Duku Atas kini ramai warga maupun anak muda Citayam, Bojonggede, dan Depok, Jawa Barat. Zebra cross di ruas jalan Duku Atas Jakarta menjadi catwalk bagi anak-anak muda Citayam, Bojonggede, dan Depok, Jawa Barat. Ramainya aksi mereka bahkan menjadi fenomena yang dikenal dengan Citayam Fashion Week. Gaya busana mereka menarik perhatian masyarakat. Sejumlah anak-anak muda pun mendadak terkenal, salah satunya Roy. Dari manakah ia mendapat inspirasi dalam berbusana? Sendiri aja nyocokin. Seringnya apa? Hah? Diri sendiri aja gitu? Iya, Jadi- ngikutin. Jadi ada stylistnya nggak, Roy? Style-nya nggak ada sih. Nggak ada. Terus siapa sih inspirasinya Roy? Inspirasi nggak ada kayaknya. Nggak ada. Ramainya aksi Roy dan kawan-kawan di catwalk Duku Atas Jakarta membuat penasaran warga. Lalu apa tanggapan warga Jakarta terhadap fenomena Citayam Fashion Week? Nggak terlalu terganggu, cuman biar lebih kejaga aja sih, maksudnya biar ada yang jagain supaya nggak kayak gini kan, takut ada macet atau gimana gitu aja. Lucu sih buat hiburan. Kalau pulang kerja kan stres, hiburan. Hilangin stres aja. Agar tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini petugas kerap mengingatkan anak-anak muda di Duku Atas Jakarta agar tidak membuang sampah sembarangan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan agar komunitas SCBD yang terdiri dari anak-anak muda Citayam, Bojonggede, dan Depok, Jawa Barat meninggalkan kawasan Duku Atas Jakarta pada pukul 10 malam. Mereka juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menghindari kerumunan mengingat penyebaran COVID-19 di Jakarta kini kembali meningkat. Keberadaan anak muda Citayam, Bojonggede, dan Depok, Jawa Barat di Duku Atas Jakarta menjadi sorotan karena banyaknya sampah di kawasan tersebut hingga mereka tidur di atas trotoar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sikap tegasnya dalam menertibkan anak-anak yang meramaikan Citayam Fashion Week. Lalu bagaimana situasi sore ini di sana? Sudah ada rekan kami, Nata Arman. Nata, apakah sudah tersosialisasikan dengan baik terkait aturan jam malam seperti yang diberitakan sebelumnya?
Baik Juno dan juga pemirsa terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week yang mana anak muda yang kerap nongkrong di kawasan Sudirman, Duku Atas, Jakarta, yang mana pada saat ini situasi terkini pada sore hari ini terpantau makin ramai dari aktivitas anak-anak yang nongkrong dan juga bersuah foto dengan latar belakang gedung pencakar langit. Namun pada saat ini berbeda seperti sebelumnya beberapa minggu yang lalu, namun saat ini lebih dikuasai oleh para warga DKI Jakarta yang ikut serta dalam kegiatan Citayam Fashion Week dan juga lebih didominasi oleh para konten kreator yang ingin membuat konten sosial media baik itu di platform TikTok dan juga Instagram. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tidak sedikit dari mereka juga baik dari artis papan atas yang memang ingin mensupport terkait dengan kegiatan tersebut. Dan untuk itu saat ini saya akan bertanya langsung kepada salah satu warga DKI Jakarta yang ikut serta dalam kegiatan Citayam Fashion Week. Ada siapa ini? Halo, selamat sore. Namanya siapa dan dari mana? Nama aku Rima dari Jakarta Barat. Oke, mbaknya? Nita dari Hayamuruk, Jakarta Pusat. Oke, mbak, kalau boleh tahu nih berdua kesini sengaja pengen ikutan berpartisipasi kah atau cuma sekedar bikin konten? Sebenarnya sengaja sih, cuman penasaran aja. Soalnya ini kan emang lagi rame gitu, jadi ya bisa dibilang penasaran sengaja gitu. Oke, artinya nggak bikin konten sekaligus? Mungkin ya nanti. Oke, mbaknya bisa pak? Sama, bareng. Oke, mbak kalau boleh tahu ini kan dengan ada peraturan pemerintah yang mana terkait dengan aturan tersebut maksimal jam 10 malam harus sudah bubar. Ini kira-kira mbak selaku warga DKI Jakarta tanggapan seperti apa? Jam 10 bubar ya. Ya bagus sih, maksudnya kayak nggak lebih tertib. Terus mau ngapain juga ya dari lama-lama di sini. Gitu aja. Oke. Kemudian ini kan ada juga beberapa peraturan juga yang mana zebra crossing dilarang untuk melakukan catwalk. Nah, mbaknya sendiri tadi melakukan hal tersebut apa enggak? Oh belum sih, karena kita baru sampai. Tapi ada niat sih emang. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak atas informasi yang diberikan ya Mbak. Ya pemirsa, itulah perbincangan kami dengan beberapa warga DKI Jakarta yang memang ikut turut beserta datang ke sini untuk sekedar penasaran dan juga ingin mencoba sensasi dari anak-anak dari wilayah aglomerasi Jabodetabek seperti contohnya Citayam, Bojonggede dan juga kawasan Depok. Dan untuk itu dia harapkan bagi anak-anak ABG yang nongkrong di kawasan ini harap bisa menjaga kebersihan karena tentunya SCBD ini sebelumnya dikenal dengan kawasan elit dan juga bersih. Ya kembali ke studio Juno. Baik, Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan di Lantas Polda Metro Jaya terkait pengaturan jam kerja sebagai upaya mengurangi kemacetan. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya terus melakukan berbagai upaya mengurangi kemacetan mulai dari penambahan armada bus Transjakarta hingga memperluas rute kereta rel listrik. Kemacetan menjadi salah satu masalah yang paling berat yang ada di ibu kota. Hampir di seluruh ruas jalan ibu kota mengalami kemacetan parah, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bahkan telah mengusulkan agar jam keberangkatan pekerja diatur dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mempertimbangkan dan mendiskusikan usulan tersebut tentunya dengan mempelajari sejumlah aspek. Ya usulan itu saya kira usulan yang perlu kita pertimbangkan ya. Nah, itu juga dulu kan pernah diskusikan, bahkan dulu anak sekolah aja pernah didiskusikan untuk mengatur jam kerja ya. Pak terkait tapi pembahasannya nggak berlanjut ya Pak? Ya saya kira masukan-masukan itu dari teman-teman menjadi perhatian. Saya kira boleh saja nanti kita lihat sejauh mana kemacetan itu diakibatkan oleh jam kerja yang sama kan begitu kan? Tentu banyak hal yang mesti dipertimbangkan dan ini juga harus dipertanyakan apakah dengan mengatur jadwal kerja supaya tidak bersamaan itu efektif untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di DKI karena bagaimanapun itu tentu akan mempengaruhi produktivitas perusahaan sendiri yang di mana mereka bekerja dengan waktu-waktu yang mungkin akan di luar waktu produktif. Saya pikir ini mesti dikaji lebih dalam dulu. Riza berharap masyarakat bisa turut mendukung mengurangi kemacetan dengan menggunakan fasilitas transportasi publik yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Integrasi data kendaraan antara Samsat nasional dan daerah terus didorong. Hal ini untuk mengoptimalkan peran Samsat nasional sebagai pusat data kendaraan. Kakor Polri Irjen Polisi Firman Shantia Budi mengatakan konsolidasi data yang dilakukan jajaran di Samsat memiliki banyak manfaat. Salah satunya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak masyarakat. Sekretariat bersama pembina Samsat Nasional juga akan menunjukkan komitmen bersama untuk mengintegrasikan kebijakan data hingga pelayanan. Selain untuk ketertiban berlalu lintas, pembayaran pajak juga bermanfaat bagi pembangunan. Resmikan kantornya di sini, jadi kita punya tempat untuk konsolidasi, untuk merapatkan sekaligus barangkali kalau ada kebijakan-kebijakan yang akan kita gelar nanti pada sampai ke tingkat wilayah. Yang sekali lagi ini untuk mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan Samsat supaya kita bisa lebih bermanfaat, bisa kita jadikan satu wahana untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda.